Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gio Satian dalam seri pembelajaran video bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatakan sudah, ya. Nah, jadi ini masih dalam rangkaian materi grammar untuk speaking, ya. Alright. Bagaimana cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris? Kalau kita cari kata sudah itu aja dalam bahasa Inggris di kamus, ya. Nah, bisa jadi nanti yang ketemu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Nah, jadi sudah di sini adalah penerapan ketika kita mengatakan misalnya aku sudah makan, ya. Mereka sudah pergi, nah, kami sudah tiba. Nah, ada kata sudah di situ. Nah, sudah di sini memang tidak diwakili oleh sebuah kata atau vocabulary tertentu, ya, tapi melalui struktur, ya, atau pola dalam penyusunan kalimat, ya, masuk dalam salah satu jenis tenses, ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengatakan sudah, ya, yang benar dalam bahasa Inggris? Nah, sebelum kita masuk pada materinya, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan, ya, setiap kali saya upload materi yang baru, agar wawasan dan skill bahasa Inggris teman-teman selalu berkembang. Oke, kita langsung masuk pada materi bagaimana cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris. Right. Nah, ini dia bagaimana cara menceritakan sesuatu yang sudah, atau dalam bentuk negatif berarti belum, gitu, ya. Oke, dalam bentuk positif sudah, dalam bentuk negatif berarti belum. Kamu sudah makan? Aku belum makan. Nah, jadi dalam bentuk negatif belum menjadi belum, bukan tidak sudah, begitu, ya. Jadi ini perbedaan dengan tenses yang lain. Dalam istilah grammar disebut dengan present perfect, ya. Nah, jadi nanti penjelasan di sini memang beda dengan penjelasan secara gramatikal, ya. Present perfect kalau teman-teman belajar secara teori grammar nanti ada perbedaan redaksi, ya, karena ada teori-teori yang lebih panjang, yang mungkin lebih detail dan bisa jadi membuat teman-teman lebih susah untuk memahami. Nah, jadi karena ini grammar yang ditujukan untuk speaking, nah, maka penjelasannya akan saya berikan nanti akan penjelasan sangat sederhana, to the point, gitu, ya, to the point. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ada yang sudah pernah belajar present perfect dan merasa kok seperti itu, nggak seperti yang di buku, misalnya nggak seperti yang saya pelajari sebelumnya. Nah, sebetulnya sama, ya, hanya saja karena beda orientasi maka redaksi menjadi berbeda, right? Dan ini lebih disederhanakan, oke, ya. Nah, cara mengatakan sudah dalam bahasa Inggris itu kuncinya adalah ada kata have yang diikuti dengan verb 3, ya. Have yang diikuti dengan verb 3. Nah, itu untuk mengatakan sudah. Ya, makanya ada ya kemudian istilah sudah itu bahasa Inggrisnya have, begitu, ya. Sebetulnya bukan, ya. Sebetulnya have di sini memang tidak punya makna. Nah, tapi oke lah, untuk memudahkan teman-teman ingat, memudahkan teman-teman paham, anggap saja sudah itu have, begitu, ya. Tapi syaratnya harus diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Tidak boleh verb 1, verb 2, verb ing, nggak boleh, ya. Dalam bentuk apapun, positif, negatif, interrogatif, ya, tetap harus verb 3. Nah, makanya teman-teman harus kembali belajar tentang perubahan kata kerja, terutama yang irregular, gitu, ya. Oke. Nah, di sini contohnya, I have called you. Aku sudah menelpon kamu, ya. Aku menelpon itu call, karena di sini konteksnya adalah sudah, menjadi have called, ya. Ada have ketemu dengan called.
called, ya, secara tulisan called ya. Ini adalah verb 3 ya, verb 3 dari call. Oke. Alright ya. Jadi I have called you. Aku sudah menelpon kamu. Kemudian she has studied. She has studied ya. She dia, has di sini ketemu dengan studied. Ya, studied bentuk ketiga dari study. Dia sudah belajar. Belajar itu study, sudah belajar berarti has studied ya. She has studied. Nah, ini contohnya ya. Oke, jadi ingat lagi kuncinya untuk mengatakan sudah, have, kemudian verb 3. Nah, di sini kenapa contoh yang pertama I have sementara contoh yang kedua she has, bukan she have. Nah, itu akan kita bahas ya. Nah, jadi kita akan pelajari pola kalimatnya secara utuh ya, bagaimana mengatakan sudah ini. Nah, pada kalimat verbal ya, teman-teman harus ingat lagi ya, perlu ingat lagi bahwa kalimat ada dua, ada verbal, ada non verbal. Dan ini selalu kita pakai ya dalam komunikasi sehari-hari. Kalimat verbal yaitu kalimat yang diikuti dengan aktivitas ya. Saya sudah makan, aktivitasnya makan. Mereka sudah pergi, aktivitasnya pergi, itu verbal. Gitu ya. Oke, nah, pada kalimat verbal dalam bentuk yang positif ya, subjek atau pelakunya diikuti dengan have atau has ketemu dengan verb 3. Ya, I have eaten. Kemudian she has eaten. Nah, ini contohnya ya. I have eaten. I have eaten. Eaten ini verb 3 dari eat ya. Jadi I have eaten, saya sudah makan. Kalau I-nya diganti dengan she ya, menjadi she has eaten. Nah, jadi yang menentukan have atau has ini adalah subjeknya ya. Nah, nanti teman-teman akan tahu siapa saja yang pakai have, siapa saja yang pakai has gitu ya. Right. Nah, jadi ini dia ya, bahwa jika subjeknya they, we, I, you ya, maka menggunakan have. Ya, ini dalam bahasa grammar disebut dengan auxiliary verb ya, atau kata kerja bantu. They, we, I, you. Nah, kata kerja bantunya menggunakan have, sementara kalau she, he, it menggunakan has. Itu ya. Nah, contoh yang lain. They have eaten. Oke, karena they masuk kategori ini ya, maka tetap menggunakan have ya. They have eaten. He have eaten. Nah, karena he menggunakan have, nah berarti ini bentuk yang tidak tepat ya, bentuk yang salah. Ya, he masuk kategori has, berarti he ini seharusnya menggunakan has, begitu ya. Ari has eaten. Oke, Ari. Nah, ini nama orang. Bagaimana dengan nama orang? Di sini kan tidak ada ya nama orang. Nah, jika nama orang jumlahnya 1, termasuk nama benda apapun ya, jumlahnya 1, maka kita anggap dia masuk kelompoknya she, he, it. Gitu ya. Masuk kelompoknya she, he, it. Nah, Ari kalau dia cowok ya berarti dia sama dengan he gitu ya, sehingga menggunakan has eaten. Oke. Ari and Ara have eaten. Nah, Ari and Ara karena ini dua orang maka menggunakan have ya. Jika nama benda lebih dari 1 maka menggunakan have gitu. Persamaannya dengan apa? Persamaannya dengan they ya, persamaannya dengan they. Oke. Nah, sekarang dalam bentuk negatif ya, dalam bentuk negatif subjeknya ketemu dengan haven't atau hasn't. Haven't, hasn't ini bentuk singkat dari have not dan has not ya. Have not atau has not. Dalam speaking ya, dalam speaking pola negatif itu lebih sering disingkat daripada tidak ya. Boleh tidak disingkat? Boleh banget ya. Hanya saja secara kebiasaan lebih sering disingkat daripada tidak karena lebih cepat ya. Nah, subjek have not atau has not disingkat haven't atau hasn't. Nah, misalnya I haven't eaten. Nah, ini berasal dari I have not eaten ya, saya belum makan ya. Bentuk negatif artinya
belum ya. I haven't eaten, saya belum makan. She hasn't eaten, dia belum makan ya. She hasn't eaten. Nah, contoh yang lain, they haven't eaten. Oke, they betul nggak pakai haven't? Betul ya. Nah, karena yang tadi pada kolom yang bercetak purple tadi ya, bahwa kalau Dewi Ayu menggunakan have. Oke, maka they masuk kategori yang kata kerja bantunya pakai have ya. They haven't eaten. He hasn't eaten. Oke, nah he hasn't atau haven't yang betul? Iya, hasn't betul ya. He hasn't eaten karena he termasuk she dan it ya. Kata kerja bantunya menggunakan has. Oke, kemudian Ari hasn't eaten. Ari, nama orang ya, nama benda jumlahnya 1. Menggunakan hasn't, betul ya. Menggunakan hasn't. Kemudian Ari and Ara haven't eaten. Nah, karena ada 2 di sini subjeknya, walaupun dia nama benda, lebih dari 1 harus menggunakan have. Ya, sehingga menjadi Ari and Ara haven't eaten. Ari dan Ara belum makan. Oke, nah ini cara mengatakan belum ya, bentuk negatif dari sudah. Oke, kemudian sekarang bentuk interrogatifnya ya. Dalam bentuk interrogatif ini bisa diartikan apakah sudah, bisa juga diartikan sudahkah, gitu ya dalam bahasa kita. Nah, ketika kita mau mengatakan sudahkah begitu, maka yang didahulukan adalah have-nya atau has-nya. Contoh di sini, have I eaten? Sudahkah saya makan? Gitu ya. Kalau dalam bentuk positif kan I have eaten. Nah, bentuk interrogatif menjadi have I. Dibalik, tinggal balik saja kata kerja bantu dengan subjeknya ya. Has she eaten? Sudahkah dia makan? Gitu ya. Has she eaten? Right. Kemudian have they eaten? Ya, sudahkah mereka makan? Ya, have karena subjeknya they ya, maka kata kerja bantunya menggunakan have. Has he eaten? Oke, karena he maka menjadi has di sini ya. Sudahkah dia makan? Has Ari eaten? Oke, nama orang, nama benda 1 pakai has. Sudahkah Ari makan? Dan have Ari and Ara eaten? Nah, karena Ari and Ara maka kata kerja bantunya menggunakan have. Oke, sudahkah Ari dan Ara makan? Ya. Nah, jadi ini bentuk kalimat verbal ya. Kalau kita mau mengatakan sudah dalam bentuk negatif tadi, artinya belum. Nah, dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Jangan lupa have atau has, dan pastikan kata kerjanya itu harus berupa verb 3, tidak boleh verb yang lain. Oke, nah sekarang kita akan beralih pada kalimat nonverbal. Ya, kalau tadi kalimat verbal, kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas ya. Saya sudah makan, kamu belum pergi lah. Ada kata makan, ada kata pergi. Nah, maka itu verbal. Nah, kalimat nonverbal, teman-teman harus ingat lagi, kalimat nonverbal itu kalimat yang subjeknya tidak diikuti dengan aktivitas. Dia nggak melakukan aktivitas, tapi diikuti dengan keadaan atau sifat gitu ya. Ya, jadi kata sifat, kata benda atau kata keterangan. Misalnya kamu sudah lapar. Nah, lapar itu bukan aktivitas, maka dia masuk kategori nonverbal. Mereka sudah kaya. Nah, kaya juga bukan aktivitas, itu kalimat nonverbal. Oke, nah jadi bentuknya seperti ini ya. Subjeknya tetap diikuti have atau has, hanya tidak diikuti dengan verb 3. Ya, sebetulnya secara gramatikal dia tetap diikuti verb 3, yaitu been. Been ini verb tapi nggak punya arti. Dia bukan aktivitas secara makna ya, karena memang nggak punya makna. Jadi been ini bentuk ketiga dari to be. Is, am, are itu bentuk pertama ya, bentuk pertama. Nah, was, were itu bentuk kedua. Nah, bentuk ketiganya adalah been. Gitu. Jadi secara teori grammar sebetulnya tetap verb 3. Nah, tapi tidak berupa aktivitas gitu ya. Nah, jadi jika kalimat itu nonverbal atau subjeknya tidak melakukan aktivitas, kalau teman-teman mau mengatakan sudah, tetap harus pakai have dan has, hanya saja tidak diikuti dengan kata kerja yang berupa aktivitas ya, tapi diikuti dengan been. Nah, to be yang berbentuk been.
diikuti dengan 3C. 3C maksudnya adalah 3 komplement, 3 pelengkap ya. Bisa kata benda, noun, kata sifat, adjektif, atau kata keterangan, adverb. Nah, ini contohnya, I have been hungry, saya sudah lapar. Have been ya, saya sudah hungry, lapar. Lapar bukan aktivitas, dia kata sifat. Karena dia bukan aktivitas, maka have-nya harus diikuti dengan been. She has been here, dia sudah ada di sini. Nah, here itu di sini ya, berada di sini. Dia keterangan tempat, bukan aktivitas. Nah, maka setelah has diikuti dengan been. She has been here. Oke. Nah, aturannya sama dengan yang tadi ya, bahwa kalau they, we, are, you menggunakan have, she, it menggunakan has. Oke, contoh berikutnya, they have been hungry ya. They have been hungry. Mereka sudah lapar. He has been here. Dia sudah di sini. Ari has been hungry. Karena nama orang ya, nama benda satu Ari, maka menggunakan has been hungry. Ari and Ara have been here. Oke, nah jadi kuncinya ada pada kata been. Nah, kan ini berbeda dengan bentuk verbalnya ya, harus ada been. Nah, semuanya mengandung kata been di sini karena bentuknya non verbal. Kemudian dalam bentuk negatif ya, aturannya hampir sama, tinggal menambahkan not yang disingkat menjadi haven't dan hasn't ya. Ya, been-nya tetap harus ada been ya. I haven't been hungry, saya belum lapar. Nah, I haven't been hungry. She hasn't been here, dia belum berada di sini. Nah, diganti they dan he, sama seperti yang positif ya. They haven't, he hasn't, dan tetap harus ada been-nya. Oke. Nah, begitu pula ketika nama orang, nah, tetap ya, bentuk negatif tetap kata benda satu, jumlahnya satu, tetap pakai hasn't, dan tetap harus ada been ya. Jika lebih dari satu, Ari and Ara misalnya ini, maka kembali menjadi have ya, haven't been here. Oke. Nah, sekarang dalam bentuk interrogatif ya, sama dengan yang verbal. Pada kalimat tanya, bentuk nominal atau non-verbal ini juga aturannya sama, yaitu kata kerja bantunya harus ada di depan sebelum subjeknya ya. Have atau has, baru kemudian subjek, dan tetap ada been setelah subjeknya. Oke, nah jadi been diletakkan setelah subjek ya, karena kadang-kadang ada yang bingung. Yang betul have has plus subjek plus been, atau have has plus been plus subjek begitu. Jadi subjek dulu baru kemudian been. Misalnya, have I been hungry? Sudahkah aku lapar? Bukan have been I ya, tapi have I been hungry? Has she been here? Sudahkah dia berada di sini? Begitu ya. Contoh yang lain, have they been hungry? Sudahkah mereka lapar? Has he been here? Sudahkah dia berada di sini? Begitu. Nah, kemudian yang nama orang, satu, has Ari been hungry? Have Ari and Ara been here? Oke, nah jadi ini cara membentuk kalimat interrogatif non-verbal gitu ya. Right, nah jadi gampang ya untuk mengatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris. Ya, kuncinya ada dua, yaitu have, kemudian verb 3 gitu ya. Have dan verb 3. Jika kalimatnya non-verbal, maka verb 3-nya diganti dengan been gitu ya. Oke. Nah, jika teman-teman masih ada yang belum dipahami, pengen ditanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar. Kita ketemu pada materi video berikutnya.